Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Arief Wibowo Project. Sebelumnya saya mohon maaf karena suaranya masih agak bindeng karena sedang mengalami flu ya. Baru musimnya, dimana baru perubahan musim dari musim penghujan ke kemarau. Panasnya cetar, kalau malam dinginnya minta ampun. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara melihat hasil pengumuman sementara seleksi penerimaan peserta didik baru jenjang SMA ataupun SMK. Nah, langsung saja adik-adik atau wali calon peserta didik atau orang tua wali calon peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, langsung saja kita buka Google Chrome di sini ataupun yang lain. Ini saya menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Kalau adik-adik atau orang tua menggunakan ponsel hampir sama. Kita buka di pencarian itu PPDB Jateng. Nah, misalnya Jateng, ppdb.jatengprov.go.id. Nah, di sini sudah dihadapkan yang namanya jenjang SMA, jenjang SMK, jalur pendaftaran, sistem seleksinya. Untuk jenjang SMA ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Sedangkan untuk jalur SMK ada sistem seleksi, afirmasi, prestasi, serta domisili terdekat. Nah, ini saya sebagai contoh itu di jalur pendaftaran, jalur zonasi untuk jenjang SMA. Nah, ini kan sudah daftar jalur zonasi. Nah, ini ada jalur zonasi. Di paling atas itu ada yang namanya seleksi. Nah, kemarin sebelum dilaksanakannya pendaftaran atau registrasi untuk calon peserta didik baru tanggal 21 kan belum muncul seleksi. Kita untuk hari ini tanggal 22 udah muncul seleksi. Ini hari kedua pendaftaran. Nah, hasil seleksi zonasi halaman ini berisi hasil seleksi penerimaan peserta didik baru SMA zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2022. Kita pilih sekolah. Nah, ini sebagai contoh sekolah favorit di Gerobokan ya. Di Purwodadi Gerobokan. Nah, ini ada SMA 1 Purwodadi Kap Gerobokan. Nah, ini udah muncul segini. Nah, ini pelan-pelan ya. Ini adalah daftar nama sementara. Statusnya hasil seleksi. Di sini statusnya hasil seleksi, statusnya adalah sementara. Per tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.23. Tanggal seleksinya ini 21 sampai 24. Nah, kita ke bawah kan. Ini kan data sederhana. Tampilannya ini sampai 25 per 25 di sini. Kita coba tampilkan semuanya. Misalnya ada 500. Nah, ini sudah muncul sampai ke bawah. Nah, saat ini peringkat tertinggi adalah di 239. Jaraknya ada di 16.682 meter. Nah, ini jarak terjauh ya yang diterima. Nah, misal kalau adik-adik semuanya namanya misalnya ada di peringkat 50. Nah, misalnya di sini dengan jarak 419 meter. Ini misalnya kita klik di sini. Di paling bawah itu akan ada keterangan seperti ini. Data seleksi sementara sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 pukul 15.43. Nah, 15.43 ya. Pilihan diterima di SMA N1 Purwodadi Kabupaten Gerobokan dengan nomor urut 50. Berarti peringkat 50 dari 239. Nah, ini cara pertama untuk membaca pengumuman. Sedangkan untuk membaca pengumuman yang kedua, karena calon peserta didik baru sudah menerima nomor pendaftaran, kita bisa mengetikkan nomor pendaftaran seperti ini. Kita ketikkan di sini
Nah, waktu di sini ini kan ada kolom pencarian di pojok kanan atas. Ini cara yang kedua ya untuk membaca seleksi. Kita klik cari, kita masukkan nomor pendaftaran di sini. Nah, data akan muncul seperti ini. Namanya siapa, nilainya, dan paling bawah. Nah, di paling bawah ada seperti ini. Data pilihannya, pilihan pertama ada di SMA N1 Prodedi Kabupaten Grobogan. Status siswanya adalah zonasi, radiusnya 419 meter, bobot zonasi dalam zona. Status pilihan siswa, pilihan peminatan ada di IPA, dan nilai akhirnya di sini. Tidak ada nilai yang di atas ini kan. Nilai ini tidak fungsi. Kalau kita menggunakan jalur zonasi, yang dipakai adalah jarak rumah menuju ke sekolahan. Nanti akan muncul seperti ini. Ini perbedaannya ya. Ini cara yang kedua melihatnya berdasarkan nomor pendaftaran. Yang ini cara yang pertama. Ini sama. Hasilnya di bawah pun sama. Nah, itu untuk membaca pengumuman atau hasil seleksi sementara terkait penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 untuk jenjang SMA ataupun SMK. Sama cara melihatnya. Jadi untuk Bapak Ibu, orang tua atau wali calon peserta didik baru yang belum mendaftar, Bapak Ibu bisa melihat putra-putrinya setelah mendaftar nanti akan ada di posisi peringkat berapa. Misalnya jarak rumahnya ada di 200 meter. Ada 200 meter berarti peringkatnya ada di peringkat 8. Karena ini ada 204 meter. Berarti ada di peringkat 8. Dan secara otomatis peringkat ke-8 ini di 204 meter akan tergeser satu langkah ke peringkat 9. Ini akan menjadi peringkat 9. Dan ke bawah ya, dari 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, dan seterusnya. Nah, itulah bagaimana kita menyiasati atau menyikapi strategi dalam proses pendaftaran online. Jadi tidak ada istilah, dulu kan banyak orang tua mengatakan siapa cepat dia dapat dalam proses pendaftaran. Itu tidak ada dalam status pendaftaran online. Yang jelas selama masih pendaftaran dibuka, ini 21 sampai 24, belum ditutup tanggal 24, proses pendaftaran masih berlangsung dan seleksi juga masih berlangsung. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih jalur dan bijak-bijaklah dalam memilih pilihan sekolah terkait dengan nilai ataupun jarak zona yang Bapak Ibu miliki saat ini. Tuh, sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project untuk mendukung terus channel ini dan berbagi informasi di setiap saat terkait dengan dunia seputar pendidikan ataupun informasi lainnya yang terkait dengan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.